Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sempat hadir dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, perkenalkan dulu sebelum itu, saya Andi Sofyan. Saya adalah CGP Angkatan ke-10 Kota Palembang dan bertugas di SMP Negeri 54 Palembang. Ya, tujuan saya di sini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak. Lalu sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membagi dulu konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lanjut dulu, apa sih itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga semua murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, kita bisa lihat dan kita sering dan sudah mengetahui apa saja itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Lalu perubahan paradigma belajar antara dulu dan sekarang itu ada perbedaannya. Kalau dulu kita berpusat pada guru, apakah Bapak Ibu menyadari pendidikan kita dulu adalah guru itu sebagai satu-satunya sumber belajar. Lalu yang kedua, menuntut murid untuk bisa. Jadi dulu kita menuntut murid itu apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan kepada mereka harus memfotokopi seperti kayak, oh kalau sudah ini ya itu yang benar, seperti itu. Lalu yang ketiga, murid dikontrol guru. Jadi setiap gerak-gerik murid, apa yang kita berikan, mereka harus menurut. Lanjut, menyamaratakan murid. Jadi dulu kita melihat murid itu semua bisa, semua sama, apa yang mereka lakukan pasti bisa. Kalau tidak bisa, semua tidak bisa, seperti itu. Lalu penerapan hukuman pada pelanggaran. Jadi semua pelanggaran pasti akan dihukum. Sudah ada tertulis seperti itu, sama rata apapun kesalahannya. Lalu yang keenam, pembelajaran monoton. Jadi masuk ke kelas, kita masuk, baca buku, ada yang mendikte, memberikan pelajaran dengan sistem ceramah. Lalu berfokus pada penyelesaian materi. Jadi setelah selesai, kumpulkan tugasnya, kita nilai. Lalu 8, kurang memperhatikan kebutuhan murid. Jadi kita datang, masuk ke kelas, beri pelajaran, beri ceramah, memberi tugas, selesai. Itu saja. Tetapi perubahan paradigma belajar untuk sekarang kita juga diharapkan, satu, pembelajaran itu berpusat pada murid. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini hanyalah fasilitator, ya, fasilitator
yang mengarahkan murid-murid kita ke pembelajaran yang mereka bisa lakukan. Lalu menuntun murid untuk mencapai tujuan belajar. Jadi tujuan kita itu kita hanya menuntun. Jadi bisa dikatakan kalau dalam yang saya pelajari di modul pendidikan guru penggerak, di Hajar Dewantara itu mengemukakan kalau anak itu adalah sudah ada garis-garis yang sama. Jadi kita guru ini hanya tinggal menebalkan saja. Jadi kalau kita kemarin anggapannya murid itu adalah kertas kosong yang kita harus isi, kita tulis mereka harus ke sini, mereka harus ini. Tapi ternyata kalau dalam pendidikan guru penggerak yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara, ternyata murid itu adalah suatu kertas yang sudah ada garis halus. Jadi kita sebagai guru menebalkannya. Mereka sudah ada keinginan. Jadi kita harus mengarahkan mereka kemana. Kemudian murid mengontrol dirinya. Jadi bukan kita. Kalau dulu kita yang mengontrol mereka harus ini, itu. Tetapi kalau sekarang murid itu harus menentukan mereka ingin jadi seperti apa. Jadi kita harus mensupport dan mendukungnya. Lalu menyadari setiap murid itu unik. Jadi sebenarnya setiap murid itu berbeda dan ada kekurangan dan kelebihannya, ada keunikannya masing-masing. Jadi kita juga tidak bisa harus melihat anak itu, anak ini bodoh sekali, ini pintar sekali. Sebenarnya mereka itu berbeda-beda saja cara penangkapannya pada saat pembelajaran. Lalu yang kelima, penerapan posisi kontrol dan restitusi. Nanti juga yang kita akan pelajari, saya akan memberikan pemahaman yang bisa saya sampaikan nanti. Lalu pembelajaran beragam dan menyenangkan. Jadi kalau dulu kita masuk kelas, kita berikan buku, nak catat. Setelah itu selesai berikan tugas, lalu setelah berikan tugas, kumpulkan tugas, selesai. Tapi kalau di sekarang, paradigma belajar sekarang, kita itu harus memberikan atau membuat program-program belajar yang menarik. Jadi dalam visi-visi saya juga sudah menyatakan bahwa kita itu harus menimbulkan dulu minat siswa dalam belajar. Setelah minatnya keluar, ada, barulah kita enak untuk memberikan pembelajaran yang menarik untuk mereka. Lalu berfokus pada makna belajar dan berpihak pada murid. Ini berpusat dan berpihak. Jadi kita, apa yang mereka butuhkan, harusnya kita mensupport mereka, memberikan arahan. Jadi di dalam kelas itu kita ini hanya fasilitator, hanya memfasilitasi, hanya mengarahkan. Sedangkan mereka itu adalah subjeknya, mereka yang menentukan. Selanjutnya ini adalah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi mereka itu ada pikirannya masing-masing.
Kita hanya memberi stimulus saja. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Jadi kita tidak bisa kalau stimulus respon itu model berpikir ada menang ada kalah. Kalau di sini stimulusnya adalah menang ada menang. Tidak ada yang kalah. Lanjut ke yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Lalu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Lalu disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah disiplin positif. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi bisa kita lihat di situ. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berkenal kristis. Toleran untuk Ibo Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Lalu yang terakhir, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Sampai di sini ada yang bertanya, Bu? Oh, tidak ada. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ya, sebagai manusia pasti ada kebutuhan. Nah, kita lihat dulu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah dikelompokkan. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi kita kebutuhan bertahan hidup itu ada. Lalu kasih sayang dan rasa terima kasih. Ternyata itu merupakan kebutuhan setiap manusia, rasa kasih sayang itu. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu termasuk kebutuhan. Lalu yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini biasanya membuat kita sering sekali ingin dihargai, keinginan untuk dianggap, ya itu pasti. Lalu memimpin, berprestasi, dan diakui dan didengar. Ini didengar mereka. Jangan kita saya sebagai guru harus didengarkan. Ya betul. Lalu kebebasan. Lalu kebebasan. Kebebasan ternyata merupakan kebutuhan dasar manusia.
kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang terakhir, kesenangan, yaitu kesenangan untuk bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu merupakan betul ada. Boleh di sini dong, ibunya sini juga dong. Ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu dalam pendapat dari Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, motivasi perilaku manusia, ini yang selanjutnya ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi ekstrinsiknya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau untuk motivasi perilaku manusia, menurut Bapak Ibu, di sini tertulis mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya kalau untuk mendapatkan imbalan atau kita sebagai guru memberikan imbalan reward, menurut Bapak Ibu, apakah baik untuk anak-anak kita? Apa untuk kita mendapatkan memberikan imbalan kepada anak? Bagus. Bagus. Kita tidak bisa. Kalau disebut, biasanya bisa berupa benda atau berupa bentuk yang lain. Misalnya tepuk tangan, reward, ya kan? Jadi reward itu macam-macam. Ya, jadi pemberian imbalan terhadap penghargaan kepada peserta didik itu ada. Terima kasih Bu Yus atas pendapatnya. Baik, selama kita itu tidak membuat anak-anak kita satu sama lainnya merasa iri, itu sebenarnya baik sebenarnya. Ya, jadi seperti kita tuh membuat anak itu merasa termotivasi ya. Tapi nanti kita belakangnya kita akan membahas itu. Lanjut kita lihat di sini ada kasus. Coba Bapak Ibu perhatikan kasus yang ada di depan ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Biasanya ini cara kita dulu untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Nah, pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Lalu yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Bisa kita disebutkan atau langsung berargumen? Mana lagi ya kasusnya?
Nanti sudah itu baru kita ada pembahasan. Oke, Ibu, bisa Ibu Effendi? Menurut pendapat saya, Bisa karena tidak terlihat kamera. menurut pendapat saya, apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu adalah berupa hukuman, karena berdasarkan kasus yang ditampilkan di layar, Pak Seno ini langsung menghukum Iva tanpa mengidentifikasi permasalahannya apa. Terima kasih Pak Andi. Baik, terima kasih Ibu Peti Nataliasa. Ada lagi yang mau berpendapat? Untuk yang pertama itu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju. Tidak setuju. Sepakat tidak setuju ya? Oke, lalu menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman? Dari hukuman? Setuju semua? Baik. Kita akan melihat apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baru kita tarik ke masalah yang tadi. Hukuman adalah tidak terencana, tiba-tiba. Jadi biasanya kalau misalnya kita ada anak-anak yang kita setiap hari Senin, ada anak-anak yang tidak pakai topi, tidak pakai dasi, kita berdiri di depan gerbang, kita langsung berikan dia push up, berikan dia di tempat tidak terencana, gitu ya, itu merupakan hukuman. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ya Bu, silakan. Ya, mari Bu. Ya di sini aja Bu, biar terlihat. Tidak apa-apa. Ya lanjut, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah, jadi dia tidak bisa berargumen. Jadi kita memberikan ini harus ini, kita tidak mendengarkan apa itu alasannya atau dan lain-lain. Lalu berupa hukuman atau fisik, berupa hukuman fisik atau psikis. Bisa kita sindiran atau memberikan dia hukuman fisik, itu bisa dikatakan hukuman. Lalu yang kedua, konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan, biasanya itu adalah hal-hal yang kita tuliskan dalam peraturan sekolah. Contohnya, bila peraturan tentang rambut ataupun tentang atribut-atribut sekolah, lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi seperti misalnya Ibu Peti selalu monitor anak-anaknya di kelas tentang rambut, mengingatkan, atau kuku, itu bisa dinamakan konsekuensi. Lalu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Tapi sebelum itu kita biar tidak ngantuk, berdiri dulu. Berdiri dulu deh, kita makan dulu. Breathing. Tes 1 1 1. Sudah? Jelas. Baik, sudah berdiri? Yang paling jawab.
Sudah agak segar Pak? Kalau belum nanti kita ada Masak. ya, konsumsi nanti. Bisa minum Bu, Bapak yang haus silakan. Ada makanan, aman. Baik, izin Bu ya, lanjut. Baik, kita akan masuk ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Sebelum kita masuk ke situ, coba apakah ada yang bisa bantu saya? Apa sih itu penghukum? Contohnya, Ya, contohnya boleh. Nah, kalau misalkan nih ya, oh gitu ya. Walaupun pakai pun masih Nah, misalkan kita kan sebagai guru kadang melihat siswa misalkan kan di sekolah di kelas dilarang memakai sepatu. Nah, kita di dalam kelas tuh tiba-tiba ada siswa masuk ke kelas menggunakan sepatu. Kita langsung memberikan dia hukuman. Sini, katanya. Nah, langsung kita kasih apa hukumannya, langsung push up atau kita suruh langsung, ayo sebagai hukumannya silakan buang sampah ke tempat sampah. Maksudnya sampah dari kelas itu ke tempat sampah yang besar. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih. baik, terima kasih Bu Sutris. Ya, itu Bu Ibu Sutris yang langsung ya, langsung ada kesalahan langsung dieksekusi. Oke. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Ya, kira-kira kalau sebelum kita bahas, apa sih yang terbesit di kepala Bapak Ibu tentang pembuat merasa bersalah ini? Bisa langsung ke contohnya. Ada? Yuk Pak, coba Pak. Assalamualaikum, saya Bim Sandi. Jadi contoh langsung ketika seorang guru membuat peserta didiknya merasa bersalah adalah ketika ada seorang peserta didik melakukan pelanggaran, contohnya tidak rapi, ya di kelasnya ribut, terus kita marahin, bukan kita marahin ya, kita tegur dengan cara seperti ini misalnya, kamu ini sudah membuat Pak merasa sangat kecewa dengan kamu. Nah, jadi siswa tersebut dengan kecewanya seorang guru, akhirnya mereka merasa bersalah ya, karena tindakan tersebut. Nah, sebenarnya itu sudah ada efeknya kepada siswa. Siswa akan nurut ke guru, akan tetapi guru tersebut ya salah menurut saya, karena membuat siswanya merasa bersalah. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk teman, pemantau dan manajer, mungkin lebih langsung kita ke pembahasannya ya. Nah, di sini kita langsung ambil contoh kasusnya. Contohnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, untuk penghukum, seorang hukum benar seperti kata Bu Sutris tadi, dia akan langsung memberikan hukuman tanpa terencana. Contohnya memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, itu yang kedua. Untuk pembuat merasa bersalah, yaitu berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu. Nah, itu contohnya, dia akan berkata seperti itu, yang akan membuat si anak akan merasa, wah, saya sudah mengecewakan seorang guru. Apa sih yang harus saya lakukan? Nah, seperti itu. Jadi kayak apa ya? Bisa dikatakan kita tuh seperti apa Bapak Ibu? Lalu kalau untuk teman,
itu seperti dia untuk teman itu biasanya dia sama dengan seorang siswa itu sudah dekat. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini saja, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terbuat seperti ini lagi. Lalu untuk seorang pemantau ini biasanya dilakukan oleh seorang guru yang sangat mengerti peraturan-peraturan di sekolah. Contohnya seperti pembina OSIS ataupun guru-guru wali kelas, bahkan wakil dan kepala sekolah, yang mereka itu berpegang teguh dengan aturan. Contohnya adalah perkataannya, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi sebenarnya pemantau ini adalah seseorang yang memberikan suatu apa ya, informasi atau masukan jalan keluar yang harus dihadapi. Nah, solusi ya benar. Selanjutnya adalah contoh penerapan 5 posisi itu pada saat seorang guru berada di dalam posisi manajer. Nah, contoh manajer ini sebenarnya yang sering dan harus setiap guru itu lakukan. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi seorang guru itu harus memberikan atau menyadarkan dulu seorang murid, lalu memberikan suatu solusi apa yang bisa dilakukan anak itu lakukan. Jadi kita jangan sampai menghukum sampai tidak ada jalan keluar yang lebih baik. Selanjutnya kita lihat posisi kontrol, apakah aku? Coba siapa yang bisa mengemukakan? Kalau yang dikatakan guru itu adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu buat rasa bersalah. Oke. Lalu kamu tidak pernah melakukannya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia langsung ngejudge. Berarti hukuman, karena dia langsung. Kita lihat tadi hukuman adalah bisa fisik dan bisa psikisnya diserang. Lalu yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi seorang manajer adalah menawarkan atau menanyakan apa sih kedepannya yang bisa dia lakukan dengan baik. Lalu yang berikutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu dia. Buat rasa bersalah atau teman? Teman. Oke, teman. Lalu yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika mengerjakan tugas. Ini apa? Pemantau. Jadi ada konsekuensinya. Ya, jadi ada hal dan ada konsekuensinya bila dia tidak mengerjakan tugas. Itu berarti pemantau. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas sore? Keyakinan kelas, apa bukan peraturan kelas? Kalau dari kata-kata ini apa? Apa yang berarti kalau dari sini antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Kalau keyakinan kelas itu
Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan atas kesepakatan antara peserta didik yang dibimbing oleh guru. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh gurunya yang harus diikuti atau disebut oleh peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Versi Natalia Sari. Baik, benar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas biasanya kita sudah ditetapkan peraturan itu. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu bersama-sama, tapi sesuai dengan keyakinan kebajikan universal. Jadi bisa mengacu ke kebajikan. Contohnya, ada yang bisa menyampaikan contoh tentang keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, mungkin lebih baik kita akan ambil contohnya ya. Apa yang bisa Ibu lakukan atau Ibu akan berikan kepada anak-anak nanti, keyakinan kelas yang akan Ibu lakukan. Bisa dituliskan di kertas warna-warni. Ya. Ibu, ada pena apa? Oke, sambil menuliskan kita akan saya akan memberikan atau membantu apa dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita lihat sini. Pembuatan keyakinan kelas harus bersifat abstrak. Jadi dia tidak bisa dikatakan harus begini. Dia harus campur lah. Ya, istilahnya itu ya. Lalu berupa pernyataan universal. Apa universal? Apa universal? Menyeluruh. Jadi dibuat dalam pernyataan positif. Jadi ini bisa dikatakan ini juga merupakan perbedaan. Kalau peraturan itu yang sering dikatakan dilarang membuang sampah atau tidak boleh atau jangan makan di kelas. Nah, sedangkan kalau keyakinan itu harus ada nilai-nilai kebajikannya. Contohnya dia tidak boleh, pernyataan itu tidak boleh negatif. Buang sampah pada tempatnya. Lalu saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati. Jadi kita itu seperti
apa ya, negatif itu dibuang. Jadi di dalam keyakinan itu harus positif. Ya, ajarkan untuk positif. Ya, bisa di ini nanti diberikan satu keyakinan yang bisa Bapak Ibu berikan. Lalu sesuai dengan sedikit saja agar mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi menyesuaikan apa yang ada di sekolah, apa yang bisa dilakukan. Jadi jangan sampai kita muluk-muluk, ternyata tidak terlaksana dengan baik. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua komponen yang ada di kelas, antara lain wali kelas, lalu ketua kelas, bendahara, wakil, sekretaris, dan semua anggota harus terlibat. Jangan sampai kita mengkotak-kotakan, ini yang lebih baik, harus memberikan keyakinannya. Sedangkan yang terbawah tidak diajak, nah itu salah. Jadi seluruh warga sekolah atau warga kelas itu harus dicantumkan atau diminta apa yang mereka inginkan. Oke, sudah dituliskan Bu? Boleh, kalau sudah bisa ditempelkan di sebelah. Ya. Ini akan saya bacakan. Oke, coba saya akan membacakan apa yang ada di benak Bapak Ibu bila kita membuat keyakinan yang ada dalam kelas. Contoh, saling menghargai. Yes. Oke Bu ya. Jadi ini kalimatnya positif, sangat positif. Lalu yang kedua, saling menjaga keamanan kelas, saling menghormati perbedaan. Baik, ini nanti akan saya jadikan juga untuk keyakinan kelas yang ada dalam kelas saya. Ya, jadi sudah ada pegangan. Lalu yang ketiga, bergotong royong. Jadi masuk ke keyakinan. Ya, gotong royong itu berarti kerjasama. Lalu menghargai guru dan teman kelas atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini merupakan keyakinan kelas, keyakinan dalam disiplin ya, disiplin guru dan teman. Disiplin, menghargai guru dan teman. Lalu jujur dan percaya diri. Ini termasuk apa? Ya, contohnya tidak mencontek dan jadi dia jujur dalam itu. Jadi kita tuh apa ya? Termasuk nilai apa Bu? Kalau jujur dan percaya diri. Termasuk. Jadi dia peraturan gitu. Jadi itu masuk ke keyakinan jujur. Oh, ya, jujur.
Lanjut, kelas bersih, tenang, nyaman, saling menghormati. Disiplinan. Lalu saling menghormati, sama. Lalu menjaga kebersihan kelas. Ini masuk ke disiplin. Mengumpulkan tugas tepat waktu, masuk ke disiplin. Dan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing seperti tiket kelas. Disiplin dan tanggung jawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya dalam melaksanakan atau menuliskan keyakinan kelasnya. Beri aplaus dulu untuk baik. Setelah itu, setelah kita melaksanakan keyakinan kelas, ini pembuatan tadi. Yang terakhir kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 aspeknya segitiga. Jadi ada 3 tahapan dalam kita untuk menstabilkan anak yang merasa atau bersalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita harus bertanya atau mencari tahu dulu kenapa anak tersebut melakukan hal yang dilarang tersebut, ya, atau pelanggaran. Lalu menanyakan keyakinan. Setelah kita menyadarkan atau memvalidasi tindakan yang salah tadi, kita harus menanyakan keyakinan yang kita buat tadi. Setelah itulah kita bisa memberikan atau menanyakan apa hal ke depannya yang bisa dia lakukan dengan baik. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, seperti ini. Kalau untuk menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar, karena kita manusia tidak akan luput dari kesalahan. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita semua pasti melakukan. Jadi kita kalau ada anak yang salah, jangan sampai kita langsung hantam terus. Ya, jadi kita harus buat dia, semua orang tuh bisa melakukan kesalahan. Kita sebagai manusia, ada temanmu, bapak, ibu, guru juga pernah melakukan. Jadi dia merasa, berarti hal wajar kita melakukannya. Ya, jadi kita kedepannya ada perbaikan. Jadi jangan sampai dia ketakutan dulu. Jadi kalau dia sudah ketakutan, makanya itu dia sering sekali berbohong. Ya, mungkin itu sering segitiga restitusi ini yang sering dilakukan oleh guru-guru BK itu. Lanjut, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi itu merupakan kata-kata untuk anak yang ingin kita ketahui atau kita selesaikan masalahnya. Jadi kita tidak boleh langsung memberikan kau tuh salah, jangan. Jadi kita harus stabilkan dulu identitasnya bahwa dia itu manusia yang tidak luput dari salah. Jadi hal wajar. Jadi dari situ dia sudah oke. Lalu kamu berhak merasa begitu. Ya, itu dilihat dari manusianya tadi ya. Jangan kita membenarkan kesalahannya, tapi kita manusia itu begitu. Selanjutnya setelah kita menstabilkan identitas, barulah kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita setelah kita menstabilkan, barulah kita
kamu pasti punya alasan mengapa hal itu dilakukannya. Karena setiap anak seperti yang kita bahas sebelumnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dia bisa ingin diakui, ingin dilihat, ingin didengarkan, mencari perhatian. Biasanya anak-anak itu melakukan hal kesalahan itu pasti ada penyebabnya. Lalu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Nah, biasanya kita berusaha untuk memaklumi setiap kesalahan anak. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini contoh, kita stabilkan kesalahan dulu. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi biasanya juga itu melakukan, ada juga yang dia mempertahankan sesuatu yang biasanya kalau guru tidak melakukan segitiga restitusi ini sering terjadi salah sasaran. Ya tadinya dia hanya untuk mempertahankan sesuatu yang penting baginya, tapi malah kita hantam jadi campur aduk itu antara kesalahan dan mempertahankan sesuatu. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi tindakannya, barulah kita masukkan hal-hal yang positif yang bisa dilakukannya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Barulah kita di dalamnya, di dalam anak itu sudah sadar, barulah kita memberikan solusinya. Apa keyakinan kelas kita? Contohnya kalau dia kesalahannya contek, di dalam keyakinan kelas kita ada disiplinnya tadi, dilarang jujur dan lain-lain. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Dari keyakinan tersebut pasti ada nilai-nilainya, nilai saling menghormati, saling menghargai. Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi setelah kita validasi kesalahannya, baru kita tanya, hal apa sih yang kalian bisa lakukan agar hal itu tidak terulang lagi? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Dan setelah yang menjawab, barulah kita, oh jadi kesalahan dia tadi tidak tepat dengan yang dia inginkan sebenarnya. Jadi contoh penerapan segitiga restitusi. Nah kemarin saya juga ada suatu demonstrasi tugas dari PGP juga tentang contoh penerapan segitiga restitusi. Saya ambil itu adalah anak yang telat dan tidak membawa atribut sekolah. Dan saya akan setelkan terbaik. Ya, kalau di ini dulu diganti ini. Ya. Apa? Baik, sebelum kita menyaksikan apa yang saya lakukan kemarin. Sampai di sini, apakah ada yang akan ditanyakan mengenai segitiga restitusi?
Ya Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita langsung menyaksikan video yang sudah saya buat. Ini skenario ya sebenarnya ya. Tahu? Jangan kebablasan, jadi saya nanti dari jam 8
kali terus sampai jam 10 saja kita bikin lebih dari 20. Jadi nanti sudah tahu kapan sampai, saya sudah tahu rencana-rencananya, dan sampai hari ini terulang lagi ya, dan juga kita lebih awal masuk. Gimana ya ngomongnya sama Pak Andi? Dampak dari hadir tapi malam kali ini ada dua kesalahan yang ada dua. Yang pertama yang kedua, jadi tidak membawa baju olahraga. Apakah itu baik seperti itu? Jadi dalam hal itu dapat mempengaruhi dan malahan menjadi keburukan untuk kita adalah sekolah. Ya, jadi kalau Pak ingatkan lagi, kita perlu. Jadi ke depannya apa yang akan nanti lakukan agar hari ini tidak terulang? Suasana ini kalau pernah disiapin waktu pagi-pagi seandainya nanti bangunnya udah jangan tidak tepat dua yang belum olahraga, jadi tadi nyiapinnya udah dari semalam, jadi baju olahraganya apakah itu bisa diyakini dilaksanakan? Kalau bisa terjadi lagi, apa yang akan nanti lakukan? Jadi semoga kedepannya tidak terulang lagi ya. Silakan ke kelas dulu, siap untuk kita cari pakaian. Terima kasih. Nah, itu adalah video atau demonstrasi yang sudah saya lakukan pada saat demonstrasi kontekstual modul 1.4. Saya ditugaskan untuk membuat suatu demonstrasi kontekstual segitiga restitusi untuk menyelesaikan dua kasus permasalahan yang sering terjadi pada murid kita. Ya, sekarang apakah masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bila selesai kita sudahi. Tidak ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru dalam acara desiminasi yang setelah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran ke depannya untuk kita lakukan kepada murid-murid kita. Pada Ibu Wakil Kepala Sekolah, terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu Guru semua, guru-guru hebat, terima kasih sudah datang dan bersabar untuk mengikuti acara ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.